Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Kaifa takunu miftahan lil khairi, pembahasan tentang pintu-pintu kebaikan, dan di mana kita pertemuan sebelumnya telah sampai dalam pintu kebaikan yang ke-9. Adapun siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Kaifa takunu miftahan lil khairi, itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafidhahu ta'ala, di mana beliau melanjutkan di dalam pembahasan yang ke-10 di dalam seseorang untuk mendatangkan kebaikan, baik itu kebaikan yang berkaitan di dalam dunia ataupun kebaikan yang berkaitan dengan akhiratnya, dan dia adalah mengingat akhirat. Suatu perbuatan dan suatu amalan akan lebih dilakukan dengan maksimal, akan lebih maksimal dilakukan oleh seseorang tergantung dengan motivasi apa yang menjadikan dia melakukannya. Semakin pendorongnya adalah baik, kemudian pendorongnya adalah melahirkan semangat, maka begitu pula dalam melakukan suatu amalan, suatu usaha yang diinginkan, maka akan lebih maksimal. Demikian juga di dalam kehidupan seseorang di dunia, di mana kita diperintahkan untuk selalu mengingat akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aksiru min dzikri hadhimil ladat. Rasul mengatakan, hendaklah kalian banyak mengingat-ingat tentang penghancur kenikmatan. Apa yang dimaksud dengan hadhimul ladzat, penghancur kenikmatan? Rasul mengatakan huwal maut, yaitu kematian. Nah, dengan kita mengingat akhirat, maka akan melahirkan suatu amalan yang dia menjadikan seseorang itu semangat di dalam menjalani kehidupan di dunia. Kemudian seseorang ketika mengingat akhiratnya akan bertambah semangat ibadahnya,
dan juga akan lebih semangat di dalam membekali dirinya di dalam amal-amal kebaikan. 6, kita baca terlebih dahulu tentang pembahasan yang ke-10. Ya, silakan dibaca dulu Mas Hafid. Ayo Mas Hafid. Pembahasan ke-10, mengingat akhirat. Bila Anda ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, maka hendaklah Anda selalu mengingat akhirat. Dan bayangkanlah ketika Anda berdiri di hadapan Allah, dan bahwa setiap amal manusia akan diberi ganjaran. Setiap perkataan dan perbuatannya pun akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Selain itu, hendaklah ia selalu mengingat bahwasanya surga memiliki 8 pintu dan neraka memiliki 7 pintu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di bagian akhir surah Az-Zumar, yang artinya orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Rabb-mu dan memerintahkanmu kepada akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukinlah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya diantar ke surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga dan pintu-pintunya telah dibukakan. Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami hendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Quran Surat Az-Zumar 71-74. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Beliau menyampaikan di dalam bahasan yang ke-10, ketika seseorang menginginkan kebaikan dan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, maka yang perlu diketahui adalah niatnya apa. Kemudian yang keduanya adalah apa yang mendorong seseorang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan ini. Maknanya apa? Maknanya bahwa ketika kita melakukan suatu amalan dan didasari dengan tujuannya, maka ini akan semakin menguatkan kita di dalam beramal. Dan beliau pun mengingatkan, maka bayangkanlah ketika Anda berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa setiap amalan manusia akan diberi ganjaran. Setiap perkataan, perbuatan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Seseorang akan memulai mendapatkan balasan di mana ketika dia telah meninggal dunia. Sehingga di sana seorang yang telah meninggal dunia maka telah tegak kiamat bagi dia. Sampai Rasul menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya seseorang yang meninggal dunia kemudian dia akan ditanya malaikat, kemudian didatangkan baik itu nikmat ataupun siksa kuburnya. Dan kehidupan di dunia ini hakikatnya sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan setelah kematian. Kenapa? Karena bukan kematian di dunia itu akhir kehidupan, bukan. Tetapi ada setelah kematian seseorang di dunia,
akan ada yang namanya kehidupan setelah kematian, yaitu di dalam kehidupan yang disebut dengan alamul barzakh. Dan kita di dunia, waktu untuk kita beramal soleh. Kita hidup di dunia untuk banyak membekali diri dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Ali bin Abi Thalib pernah menasihati. Beliau mengatakan irtahalati dunya mudbiratan. Sesungguhnya dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia yang kita sekarang di atasnya, suatu saat nanti kita pasti akan tinggalkan. Tergantung umurnya masing-masing. Ada umurnya orang meninggal dunia 60 tahun. Ada orang yang meninggal umurnya 50 tahun. Ada orang yang meninggal umurnya 30 tahun. Dan ada yang masih anak-anak meninggal dunia. Beliau mengatakan irtahalati dunya mudbiratan. Dunia ini akan kalian tinggalkan. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kemudian beliau melanjutkan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dan akhirat itu hakikatnya kalian sedang menuju. Akhirat sedang kalian tuju. Apa maknanya? Bahwa kita hidup di dunia untuk memperbanyak amal. Kemudian apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita lakukan akan menjadi kunci kita mendapatkan kebaikan atau keburukan. Ya. Kapan? Ketika meninggal dunia. Maka seseorang ketika mengingat dengan balasan, dan balasan itu akan dimulai dari seseorang ketika telah meninggal dunia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu, yaitu kuburan, adalah gerbang pertama dari akhirat. Jadi akhirat ini memiliki gerbang, jemaah. Gerbang-gerbang yang akan dilalui, dan gerbang pertama adalah apa? Alam kubur. Famanaja minhu fama ba'dahu aisaru min. Barang siapa yang di gerbang awal, yaitu di alamul barzakh ini, dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan balasan yang baik, maka setelah itu gerbang-gerbang yang akan dilalui akan dia dapatkan dengan baik. Faman lam yanju minhu faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Dan sebaliknya seseorang yang di gerbang pertama di alam kubur dia tidak mendapatkan kebaikan atau malah mendapatkan kebinasaan, keburukan, maka nanti setelah itu akan semakin berat. Sehingga kita berpikir panjang ketika ingin melakukan perbuatan buruk di dunia ini. Kenapa? Karena kita mengingat akhirat, mengingat balasan di alam kubur, mengingat bahwasanya balasan Allah akan diberikan kepada setiap kita. Sehingga dengan kita mengingat akhirat akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita lakukan tidak ada yang terlepas, tidak ada yang terlewat dari balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Kemudian dengan kita mengingat akhirat, maknanya kita mengingat tentang adanya pengadilan. Dengan kita mengingat akhirat, kita mengingat adanya pengadilan akhirat. Di dunia juga ada pengadilan, betul. Walaupun realitanya berbeda dengan pengadilan akhirat. Kenapa demikian? Karena yang bertindak sebagai hakim, yang menjadi hakim adalah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti.
berbeda hukuman atau hakim di dunia. Ya. Seringkali ada orang yang masih dizalimi, dia tidak mendapatkan haknya. Maka hakikat dengan kita mengingat hari akhir adalah mengingat adanya kita mendapatkan semua apa yang kita lakukan di dunia dengan dihisab, kemudian dengan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Surat apa? Al-Anbiya ayat 47. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami letakkan timbangan-timbangan amal yang adil. Ya, timbangan-timbangan amal yang sangat adil. Kapan itu? Liyaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat. Ya, kalau timbangan di dunia belum tentu akurat. Kayaknya sekilo, tapi ternyata sampai rumah nggak nyampe. Ada lagi yang di bawahnya dikasih bandul. Ya, kelihatannya ya, timbangannya mantep, ternyata sampai rumah apa yang terjadi? Nggak nyampe. Kenapa beda yang mana nih timbangannya? Itulah timbangan di dunia, tetapi timbangan amal Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa nad'ul mawazinal qista. Dan di hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan meletakkan timbangan-timbangan yang sangat adil. Ya. Fala tudlamu nafsun syai'a. Maka ketika itu tidak ada seorang pun yang dizalimi. Tidak ada seorang pun yang dizalimi. Enggak ada yang terlewat. Ya Allah, saya kok dulu sholat mana pahalanya? Enggak ada yang kelewat. Atau orang yang dizalimi, ya Allah dulu saya dizalimi, saya sekarang balas. Semua akan dibalas. Tidak ada yang terlewat. Kapan? Itulah di hari akhir. Itulah di hari kiamat. Ya. Ingat bahwasanya manusia ketika di hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan di mahsyar dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian, dan dalam keadaan belum disunat. Orang mungkin bangga di dunia dengan pakaiannya, ya, karena mungkin dari mereknya yang terkenal, atau mungkin dari harganya, atau mungkin produksinya cuma diproduksi di luar negeri, di sini nggak ada. Ternyata itu semuanya tidak ada manfaatnya di pengadilan akhirat. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengembalikan sebagaimana di awal dilahirkan ke dunia. Dan Rasul mengatakan dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khuffatan uratan gurla. Di hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam satu tempat di mahsyar, ya, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak pakai pakaian, tidak disunat. Dan ketika itu kita tidak terbesit dalam benak kita untuk melihat aurat orang lain. Kenapa? Karena ketika itu perkaranya jauh lebih dahsyat dari melihat aurat orang. Dan disitulah akan menunggu pengadilan akhirat. Maka kita di dunia ini hanya sebentar. Kemudian juga Allah sebutkan, ketika nanti setiap kita akan dibalas dengan sendiri-sendiri. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat yang ke-95. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, atihi yaumal qiyamati farda.
Dan di hari kiamat kalian akan datang kepada Allah dengan apa? Dengan sendiri-sendiri. Akan datang dengan sendirian jemaah. Kemana keluarganya? Kemana sanak saudaranya? Apalagi pengacara. Ya. Memikirkan nasib masing-masing, apakah selamat ataukah mendapatkan apa? Ya, keburukan. Akan datang dengan sendiri-sendiri pada hari kiamat nanti. Atihi yaumal qiyamati farda. Sehingga ketika kita ingin melakukan perbuatan yang buruk, ingat bahwa kita kelak akan datang dengan sendiri. Kemudian juga Allah mengabarkan bahwa pada hari kiamat nanti, waktunya dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-47, Allah berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan satu hari nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti alfi sana, ka'alfi sana, seperti 1000 tahun. Satu hari ketika itu seperti 1000 tahun yang kalian hitung ketika di dunia. Bayangkan jemaah, gak ada orang yang umurnya 1000 tahun dan panjang. Kita hari ini saja sudah tahun 2000. Berarti kalau di hari kiamat baru 2 hari. Yang waktu di dunia hari ini kita tahun 2023. Di hari kiamat baru 2 hari. Panjangnya kayak apa jemaah? Maka persiapkan bekal. Ya. Allah menyebutkan bahwa di hari kiamat nanti satu harinya seperti apa? Satu harinya seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Ya. Mimma ta'udun yang kalian hitung. Dihitung di mana? Hitung di dunia. Sedangkan kita hidup di dunia sangat singkat. Ternyata di akhirat itu ya satu harinya 1000 tahun di dunia. Perjalanan yang panjang dan melelahkan. Di pengadilan akhirat nanti di hari kiamat Allah akan mendatangkan saksi-saksi. Apa yang telah kita lakukan di dunia. Tetapi saksi-saksi yang Allah akan datangkan bukan saksi-saksi dari jenis manusia. Allah kabarkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-159. Allah subhanahu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-109. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Pada hari kiamat nanti, yauma, pada hari akhir nanti, di hari kiamat ingat bahwasanya akan didatangkan untuk kalian, akan bersaksi untuk kalian apa? Alsinatuhum, lisan-lisan kita. Kenapa yang didatangkan sebagai saksi lisan kita? Karena ketika di dunia pertama yang membela kita itu lisan. Kamu nyuri enggak? Lisannya ngomong apa? Enggak. Kamu korupsi kan? Lisannya ngomong? Enggak. Kamu telah berbuat jahat kan? Lisannya membela? Enggak. Dan ternyata nanti pada hari kiamat lisan yang kita gunakan hari ini, kita gunakan sesuai dengan keinginan kita hari ini. Dia akan membela sesuai dengan keinginan pemiliknya. Maka di hari kiamat nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwa lisan yang kita gunakan hari ini untuk berbicara yang mendatangkan dosa, untuk berbicara yang mengakibatkan seorang mendapatkan keburukan karena lisannya. Ternyata nanti hari kiamat lisan yang kita gunakan hari ini
untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah dengan sebaik-baik lisan yang kita miliki. Rasul mengatakan dalam hadisnya, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim itu dia meninggalkan yang tidak manfaat. Di antara yang tidak manfaat dari ucapan. Sehingga gunakanlah dengan lisan yang kita miliki kelak akan bersaksi di hadapan Allah. Lisan ini tidak bertulang. Lisan kita ini termasuk anggota badan yang paling banyak kita pakai setiap hari. Lisan ini adalah anggota badan yang paling banyak kita gunakan hari ini. Dan kelak pada hari kiamat akan bersaksi di hadapan Allah.